بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: أتشبث بتاء مثنات فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء مثلثة ومعناه أتعلق به وأستمسك. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir yang bernisbat bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabban. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Aku ridha, aku menerima Allah sebagai Tuhanku. Itu arti raditu billahi rabban. Aku menerima, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Tentunya kalimat ini maknanya sangat dalam sekali. Ketika kita mengikrarkan ridha, terima bahwasannya Allah adalah Tuhan kita, berarti kata ulama semua, jadi kandungan kalimat ini dalam, semua yang Allah wajibkan
harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita menerima, mengikrarkan Allah adalah Tuhan, Tuhan kita. Berarti apa? Semua yang Allah wajibkan, perintah-perintah Allah harus kita laksanakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Sebisanya. Maksud sebisanya itu bukan artinya kalau lagi lesu sholat, dah sholat, ya bukan. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis beliau berfirman, kata Nabi, apa yang Allah perintahkan, fa'tu minha mastata'tum. Lakukan sebisa kalian, kata Nabi. Lakukan sebisa kalian. Kata ulama, maksudnya sebisa kalian, tidak ada beban ketika orang tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib. Salat wajib. Rukun salat wajib salat berdiri. Wajib salat berdiri. Ada orang tidak bisa salat berdiri, boleh tidak duduk? Boleh. Nah, itu maksudnya. Sebisanya. Tapi kalau kewajiban salat, sampai kapanpun salat tetap wajib. Selagi masih sadar, tahu apa yang dibincangkan di depannya. Sadar masih tetap wajib sholat. Walaupun tidak bisa gerak kalau badannya, tetap wajib sholat. Selagi masih sadar. Kesadarannya hilang, sudah tidak wajib sholat. Pingsan, tidak wajib sholat. Apa namanya? Na'udzubillah min dzalik, misalkan masuk ruang ICU, koma, berminggu-minggu, tidak wajib sholat. Ketika dia sadar wajib diqadha, tidak wajib diqadha karena tidak wajib. Tidak wajib diqadha. Kenapa tidak wajib diqadha? Karena memang tidak wajib. Dia ghairu mukallaf. Dia tidak kena taklif. Ketika makanya kemarin kita baca, bahkan sebagian ulama mengatakan ketika orang tidak punya atau tidak bisa mengambil wudu, tidak punya air untuk wudu, dan tidak bisa tayamum, tidak ada debu, misalkan ada orang di satu tempat tidak ada air, tidak ada debu. Artinya apa? Dia tidak bisa wudu dan dia tidak bisa tayamum menggantikan wudu. Sebagian ulama, salah satunya Al-Imam Malik mengatakan berpendapat dia tidak wajib sholat. Walaupun di mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i tetap wajib sholat. Tanpa air, tanpa wudu, tanpa debu, tetap wajib sholat. Namanya sholat dihormatil waqti. Sholat hanya untuk menghormati waktu. Nanti ketika sudah ada air, maka dia harus mengulangi sholat tersebut. Ini di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab Imam Malik, di mazhab Abu Hanifah berpendapat orang yang seperti itu atau yang berposisi di keadaan tersebut tidak ada air sehingga dia bisa wudhu, tidak ada debu sehingga dia bisa tayamum, tidak wajib sholat. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. At-taklifat, kewajiban dari Allah, kata Nabi, lakukan sebisa kalian. Sebisa kalian maksudnya kalau mampu. Tidak mampu bukan karena malas, bukan karena malas. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu kita nak nipu manusia bisa, tapi nipu Allah tidak bisa. Jadi termasuk kandungan dari raditu billahi rabba. Aku ridha, aku nerima Allah sebagai Tuhanku, harus kita melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah semaksimal mungkin. Dan harus kita meninggalkan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kalau menjauhi yang dilarang sama Allah, tidak ada sebisa mungkin, harus jauh total. Oke, dalam hadis Nabi melanjutkan, yang diwajibkan sama Allah, fa'tu minha mastata'tum. Yang diwajibkan sama Allah, lakukan sebisa kalian
yang diharamkan sama Allah, kata Nabi, fajtanibuh, tinggalkan, jauhi. Tidak ada embel-embel sebisa kalian, tidak. Artinya apa? Tidak boleh melakukan yang diharapkan oleh Allah bagaimanapun situasinya. Tidak boleh kita melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kandungan dari kalimat raditu billahi rabban. Aku menerima, aku ridha, ikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Salah satunya atau kandungannya tadi yang sudah kita sebutkan. Juga termasuk kandungannya kata ulama berarti kita menerima semua yang diputuskan oleh Allah. Raditu billahi rabba, kita yakin Allah adalah Tuhan kita. Berarti kita pasrah dengan apa semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan qada dan qadarnya Allah itu termasuk kandungan dari raditu billahi rabban. Ketika kita yakin, terima, ikrar Allah adalah Tuhan kita, berarti semua yang diputuskan oleh Tuhan kita, kita harus terima dan harus kita yakini itulah yang terbaik buat kita. Apapun yang diputuskan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini, wajib kita yakini itulah yang terbaik buat kita. Banyak ulama menyebutkan contoh-contoh. Di ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala terang-terangan mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, banyak yang kalian tidak sukai, padahal itulah yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan banyak kata Allah hal-hal yang kalian sukai, padahal itu bukan yang terbaik buat kalian. Terjadi di zaman Nabi, contohnya terjadi. Diriwayatkan ada salah satu sahabat. Tapi ulama sejarah mengatakan ini sahabat munafik, bukan murni sahabat. Artinya belum sempurna imannya. Miskin, susah hidupnya. Susah hidupnya. Datang ke Nabi. Ya Rasulullah, minta didoakan jadi orang kaya. Kata Nabi, ini yang terbaik buatmu. Jangan maksa. Nabi kan kalau doa pasti diijabah sama Allah. Cuman Nabi tahu memang keadaan ini yang terbaik buat dirinya. Tidak ya Rasulullah, maksa. Tidak meloi apa kehendak Nabi. Kalau aku kaya, aku akan infak. Biasalah janji wong sebelum jadi. Janji sebelum jadi, janji sebelum kaya. Macam-macam janjinya. Pas lah kaya, pas lah jadi lupa gak? Lupa galau. Aku akan ini, akan ini, akan ini. Nabi tidak temakan dengan janji-janji itu. Kata Nabi, terima apa yang Allah tetapkan. Untukmu, inilah yang terbaik. Karena tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu untuk kita, itu yang bukan terbaik buat kita. Pastilah itu yang terbaik. Masih maksa. Akhirnya Nabi doakan. Karena orang ini maksa, Nabi doakan. Doa Nabi pasti diijabah sama Allah. Subhanallah, kambingnya berkembang biak sampai keteteran, kewalahan. Ini orang untuk ngembala kambingnya sendiri. Nah, cuman tadinya kata sahabat, teman-temannya ini orang yang biasanya sholat 5 waktu bersama Nabi, akhirnya dikit-dikit hilang, siko hilang, alfa, maghrib dah datang, zuhur dah datang. Mulai sholatnya dia kurangi, dunianya menambah, sholatnya dikurangi. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunianya. Makin banyak, terus. Dan Allah tutup rezekinya. Makin melimpah, makin melimpah. Tadinya sholat 5 waktu sama Nabi, ditinggalkan. Sholat 5 waktu sama Nabi. Bayangkan, sholat di belakang Nabi dia tinggalkan. Ini dunia, Pak. Jadi jangankan majlis taklim. Jangankan majlis taklim. Sholat di belakang Nabi,
itu bisa dia tinggalkan gara-gara dunia. Makanya hati-hati dengan dunia ini. Salat belakang Nabi, ulama mengatakan tidak ada imam yang lebih afdal tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kekhusyuan bisa kita dapatkan kalau imamnya makin khusyuk. Imamnya makin khusyuk, makmum makin hebat salat itu. Bayangkan salat di belakang Nabi. Apa yang kita rasakan? Tidak mungkin mikirkan dunia, kan men? Bisa dia tinggalkan. Siapa penyebabnya? Dunia. Dunia ini nyebabnya. Salat di belakang Nabi, dia tinggal. Masih ada baiknya, Jumatan masih hadir. Tapi dunianya makin melimpah, makin melimpah, makin. Jumat pun akhirnya dia tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi, "Aina fulan?" Mana fulan itu, kata Nabi. Kata sahabat, sibuk ya Rasulullah ngurusi kambing ya ratusan banyak. Akhirnya diutus sama Nabi. Udah masuk waktu zakat, diutus sama Nabi. Susah untuk mengeluarkan zakat, kikir, ingkar janji. Tadinya janji macam-macam, pas sudah kaya, akhir dunia. Jadi salah kalau kita berpikiran, oh aku pengen jadi orang yang dermawan, aku pengen berinfak kalau aku udah kaya. Itu salah, Pak. Salah. Sago sekarang mau ke duit apa? Duit di dompet cuma 100.000. Nggak ngeluarkan 10.000, 10%-nya. Sago berkurang 10.000. Kage, be. Nunggu 1 juta, baru aku keluar ke 100.000. Tambah sago. Tambah sah. Padahal sisanya 900.000. Kalau tadi sisanya 90.000. Tapi makin susah. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang kaya itu. Mengeluarkan zakat misalkan. Uangnya miliaran. Zakatnya ratusan juta. Ratusan juta. Dia nyinggung yang dia keluarkan. Tidak dia pikirkan, tidak dia rasakan, tidak dia syukuri yang tersisa di tabungannya. Miliaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah kalau kita pikiran aku pengen berinfak, pengen jadi wong dermawan, bantu orang lain, nunggu aku sukses. Nunggu kami kaya, itu salah. Dari sekarang kita belajar semampu kita. Ada sekian, kita sedekah. Ada sekian, kita bantu wong yang butuh. Dengan niat macam-macam lah. Apapun yang kita niatkan dalam sedekah pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang akhirnya sama Nabi diutus utusan untuk bawa zakat, susah dia mengeluarkan zakat. Makanya dalam akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi hadis qudsi yang berbunyi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna min ibadi man idza agnaituhu atghaituhu." Inna min ibadi, kata Allah, terkadang ada beberapa dari hambaku, man idza agnaituhu, yang kalau aku kayakan dia, kalau aku bukakan rezekinya berlimpah, atghaituhu, aku akan membuatnya jadi lupa daratan. Aku akan membuatnya jauh dari ketaatan. Gara-gara diperbanyak dunianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kebalikannya. Ketika ada orang baik amalnya, soleh orangnya, bertakwa, sholat rajin, maksiat jauh, tapi dunianya seret misalkan. Itu tanda baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadikan patokan orang yang dekat dengan Allah dari dunianya, berarti Nabi pasti jadi wong yang paling kaya. Pasti Nabi jadi orang yang tidak pernah kekurangan. Kalau kita jadikan patokan dunia, oh dunianya banyak, berarti Allah sayang. Alah. Terkadang Allah sayang sama seorang hamba, maka Allah persempit dunianya. Karena Allah tahu, dia kalau duitnya banyak, ninggalkan sholat. Buat apa duit banyak, kaget di neraka, disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau uangnya banyak, belum butuh sekarang. Apa? Belum kawin, misalkan. Belum kawin, buat apa duitnya banyak? Kawin. Allah buka. Apa namanya? Cuman berapa? Punya anak sih kok, nambah lagi rezekinya. Punya anak dua, nambah lagi. Kebutuhan, tergantung kebutuhannya Allah bukakan. Tapi Allah limpahkan, tidak. Kenapa? Kalau dia berlimpah, waktu banyak kosong, masih muda, dia akan menjadi orang yang lalai, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi termasuk arti daripada raditu billahi rabban, kita harus menerima semua yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menerima tapi ditambahi harus kita yakini bahwasanya itulah yang terbaik buat kita. Harus kita yakini itu yang terbaik buat aku, karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh untuk menyiksaku. Apa manfaatnya Allah nyiksa aku? Berarti apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik buat aku. Itu kata ulama termasuk kandungan dari kalimat raditu billahi rabban wabil islami dina, dan aku juga terima, ridho, ikrar Islam sebagai agamaku. Islam sebagai agamaku. Termasuk mengakui atau bukti dari Islam adalah agama kita, mengakui Islam adalah agama kita, mengamalkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, harus bangga menjadi orang muslim. Harus mensyukuri nikmat jadi wong muslim. Banyak orang sekarang, kita zaman akhir ini, tidak bangga jadi wong muslim. Kita anggap itu biasa, padahal itu nikmat yang luar biasa. Kalau misalkan kita pikirkan, mampu tidak Allah misalkan melahirkan kita dari kedua orang tua yang kafir dan kafirah. Allah mampu. Allah mampu. Mampu tidak Allah, na'udzubillah min dzalik, mencabut iman seorang hamba yang sudah beriman? Allah mampu. Al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, berkurang sampailah murtad, naudzubillah. Mampu Allah. Tapi Allah tidak menginginkan itu untuk kita. Allah jadikan kita dari kecil, dari lahir muslim dan muslim, dari keluarga yang Islam, atau yang lahir dari keluarga yang bukan muslim dan muslimah, kedua orang tua yang muslim muslimah, Allah berikan dia hidayat untuk masuk ke dalam agama Islam. Masuk Islam itu artinya apa, ma'asyiral hadirin? Selamat dari kekal abadi di api neraka. Itu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun amalnya istilahnya hancur, tapi dia muslim, mukmin, tidak akan kekal abadi di api neraka jahanam. Tidak kekal abadi. Wong yang meninggal dalam keadaan kafir atau kafirah, naudzubillah, itu kekal abadi. Dalam Al-Quran Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Orang penduduk api neraka itu, kata Allah, setiap kulitnya matang, hangus, gosong, itu Allah balikkan lagi seperti semula lagi, disiksa lagi, habis seperti semula. Dan fisik atau tubuh penghuni neraka bukan macam pas di dunia ini halus-halus kayak kita sekarang. Dah. Nabi Muhammad meriwayatkan jempol kakinya itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah itu. Siko jempolnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan wongnya sebesar apa? Ya karena masuk neraka. Kalau sekecil badan di dunia kita, orang itu masuk ke neraka, ya baru kena hembusannya angus langsung. Baru kena hembusannya sudah angus. Makanya jempolnya, kata Nabi, sebesar gunung Uhud yang masuk. Matang, angus, gosong, Allah balikkan lagi. Allah balikkan. Nabi Muhammad SAW menceritakan setelah Allah habiskan dari api neraka jahanam. Jadi api neraka jahanam itu Allah suruh goyang. Malaikat Allah nyuruh goyang, digoyangkan sama malaikat neraka ini. Kata Allah, akhriji man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarkan wahai neraka yang di dalam hatinya ada sebutir iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Cuman iman keluarkan. Dikeluarkan semua sama malaikat. Sama apa? Api neraka jahanam, dilepaskan semua.
Tersisa hanya orang kafir dan kafirah. Itu yang tersisa. Sudah tersisa, yang keluarkan tadi Allah. Ini selamat dari api neraka jahanam. Allah kasih ma'ul haya, air kehidupan. Dari hangus, gosong, kurus, Allah kasih air kehidupan, balik seperti semula lagi. Seger, sinar, masuk surga. Singkat cerita, ketika penghuni surga sudah di surga, penghuni neraka semua udah, tinggal yang kafir-kafir ini, Allah segel, Allah tutup. Neraka Allah segel, surga Allah segel. Kemudian Allah panggil kematian. Nabi meriwayatkan kematian pada saat itu Allah bentukkan seperti kabesh, seekor kambing, domba. Kematian Allah bentukkan seperti seekor domba. Allah panggil Nabi Yahya, Yahya bin Zakaria. Untuk apa? Untuk nyembelih ini domba. Di mana domba ini disembelih? Di antara surga dan neraka. Penghuni neraka Allah suruh lihat semua, penghuni surga Allah suruh lihat semua. Nyingok kalau jadi nonton. Apa dia? Nabi Yahya lagi nak nyembelih kematian. Yang mana kematian Allah perumpamakan kata Nabi Muhammad seperti domba pada saat itu. Disembelih sama Nabi Yahya. Setelah disembelih kata Allah, ya ahlal jannah, na'im, khulud, la mauta fiha. Wahai penghuni surga, nikmat, kekal abadi, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, siksaan abadi, tidak ada kematian. Yang di neraka makin tersiksa, yang di surga makin senang. Dengan apa kita bisa dapatkan itu? Wabil islami dina. Dengan kita mengikrarkan Islam adalah agama kita. Inna din indallahil Islam. Agama hanya Islam yang Allah terima. Semenjak Nabi Muhammad diutus, semua agama dinonaktifkan sama Allah. Apapun siapapun nabinya, apapun kitab sucinya, Allah nonaktifkan, harus ikut syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, ini sering kita sampaikan, termasuk yang harus kita syukuri di setiap hari. Alhamdulillah kita sudah dihidupkan sama Allah. Alhamdulillah kita sudah diberikan iman sama Allah. Dan alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 nikmat yang tiada taranya, lebih dari nikmat dunia dan seisinya. Diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, termasuk muslim, mukmin, iman kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Juga yang terakhir adalah ikrar, iman bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau cuman ikrar Allah adalah Tuhannya tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa dipisah itu. Ada orang iman sama Allah, tapi tidak iman sama Nabi Muhammad, percuma. Ada orang taat sama Allah, tidak taat kepada Nabi, percuma. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Di Al-Quran Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang taat sama Rasul, taat sama Nabi, itu berarti sudah taat sama Allah. Jadi tidak perlu kita misalkan dengar hadis, oh Nabi perintahkan ini, oh ada tidak di Al-Quran, itu wong yang bodoh itu. Kalau udah tahu ada hadis Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu, dia mencari ayat Al-Quran, itu wong yang tidak paham berarti. Na'udzubillah, hati-hati, imannya harus dikoreksi. Apa yang diperintahkan sama Nabi, udah, itu sama apa yang diperintahkan sama Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah di Al-Qur'an mengatakan, apa yang dibawa oleh Nabi ambil. Apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi kepada kalian, ambil. Tidak perlu nak cari lagi di Al-Quran ada apa tidak. Itu orang yang tidak paham agama berarti. Pokoknya apa yang diperintahkan sama Nabi, itulah yang diperintahkan sama Allah. Yang tidak patuh kepada Nabi, tidak patuh kepada Allah. Makanya Nabi mulai kalimat dengan raditu billahi rabba, dan Nabi tutup dengan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah.
Jadi harus iman kepada Allah, ikrar bahwasanya Allah adalah Tuhannya, ikrar bahwasanya agama Islam adalah agamanya, dan ikrar bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan ini termasuk nanti yang akan dipertanyakan oleh malaikat mungkar nakir di alam kubur. Ini termasuk yang akan ditanyakan di alam kubur, dan jawabannya itu bukan karena hafalan. Ada orang misalkan tidak pernah beramal, maksiat terus, di alam kubur apa nih pokoknya. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, kitab suci ku gampang ngapal ini. Bukan hafalan yang buat kita bisa jawab, amal ibadah kita. Kata Nabi, orang yang amal ibadahnya jelek, banyak maksiat, jarang beramal, gagap, tidak bisa jawab. Ya, Nabi sebutkan juga itu, tidak bisa jawab. Tapi orang yang amal ibadahnya bagus, selalu bertaubat kepada Allah, tiap maksiat dia taubat, dia tutupi dengan amal baik, maka akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Ini salah satu pertanyaannya kelak di alam kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah. Nah, ini ganjarannya dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengucapkan tadi zikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka kata Nabi pasti akan masuk surga. Nah, jadi ini termasuk zikir. Jadi kita masih di bab pertama dari kitab Al-Adhkar ini. Bab pertama ini Imam Nawawi menyebutkan zikir-zikir yang mutlak, zikir-zikir yang tidak terkait dengan waktu. Kapanpun boleh baca zikir ini. Nanti setelah berapa hadis lagi baru Imam Nawawi akan masuk ke bab zikir setelah bangun tidur. Beliau akan mulai dari bangun tidur sampai seterusnya nanti, baru terkait dengan waktu kan. Kalau ini dah, ini zikir yang mutlak. Artinya zikir yang Nabi anjurkan kita untuk membacanya kapanpun, dimanapun. Silahkan baca zikir-zikir yang sudah kita dengarkan dari awal bab. Banyak udah kita dengarkan. Salah satunya malam ini yang kita dengarkan adalah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Orang yang baca ini kata Nabi, wajabat lahul jannah, pasti masuk surganya Allah. Jadi zikirnya gampang, tidak ngambil waktu banyak, tapi ganjarannya, pahalanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa sekali, khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Busrin. Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna rajulan," kata beliau, datang seorang laki-laki menghadap Nabi. Rajulan, seorang laki-laki. Nah, disebutkan sama beliau, biasanya yang datang ini orang Badui, orang Badui, pelosok yang tinggal jauh dari keramaian kota, yang tinggal pedalaman, yang tinggal di gurun pasir, Badui. Soalnya pertanyaannya luar biasa. Datang ke Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih." Kata dia, "Ya Rasulullah, amalan dalam agama Islam ini terlalu banyak buatku." Bingung jadi. Bingung. Kayak ini Badui polos nanya. Kalau sahabat yang dekat sama Nabi tidak berani nanya yang cak ini ke Nabi. Ini Badui datang dengan polosnya. Banyak nian Rasulullah amalan ini. Banyak nian. Tolong sebutkan satu amalan, satu yang aku bisa pegang teguh dengan amalan tersebut. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak apa? Banyak. Nabi tidak marah. Karena Nabi tahu ini Badui, ini orang pelosok, ini orang yang kalau ngomong memang seakan-akan tidak beradab, tapi memang itu bawaannya, bukan dari hatinya kurang ajar sama Nabi. Tidak. Memang bawaannya kasar aja itu. Nabi ramah, Nabi tidak marah itu. Dengan pertanyaan seperti itu, banyaknya amalan Islam ini ya Rasulullah. Bayangkan ngomongnya ke Nabi.
Sikok belah yang bisa aku pegang teguh apa ya Rasulullah? Kasih tahu aku. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi ta'ala. Cukup mulutmu selalu basah dalam berzikir kepada Allah. Itu baik kata Nabi. Cukup mulutmu selalu dalam keadaan basah. Ini perumpamaan dari Nabi karena berzikir kepada Allah. Artinya banyak-banyak berzikir sudah. Banyak-banyak zikir. Udah, itu yang kau pegang. Tidak usah macam-macam lagi. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyelamatkanmu masuk surganya Allah. Sebagian ulama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Allan dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Innal ladzina alsinatahum ratbah min dzikrillah yadkhulu ahaduhum al-jannah wa huwa yadhhak." Orang yang mulutnya selalu basah karena berzikir kepada Allah, artinya terus dia berzikir, akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Artinya sebelum masuk surga dia udah tenang, udah aman. Jadi pas masuk surga dalam keadaan tertawa, bukan yang takut dengan padang mahsyar, masuk surga. Habis tegang tiba-tiba masuk surga kan senang, ini dah. Masuk surga dalam keadaan tertawa orang yang selalu lidahnya basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu amalan yang Nabi berikan kepada Badui tadi, Arabi yang bertanya kepada Nabi minta satu amalan, kata Nabi usahakan agar lidahmu, mulutmu selalu basah karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa menyelamatkanmu di dunia dan di akhiratnya. Karena kalau orang udah selalu zikir, ingat terus sama Allah, lidahnya misalkan zikir, lama-lama hatinya akan zikir, ikut khusyuk, sudah. Taat pasti dia lakukan semua, kewajiban tidak mungkin dia tinggalkan, yang haram pasti dia jauhi. Karena dia selalu zikir, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minaz zakirin. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir dengan makna yang luas, seperti yang disebutkan, kita ulangi, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di awal kitab ini, bahwasanya makna zikir sangat luas, bukan hanya memegang tasbih subhanallah Allahu akbar, tapi termasuk perkumpulan seperti kita mempelajari syariat Nabi Muhammad, mempelajari bagaimana hukum wudu, salat yang benar, mempelajari hukum halal haram. Itu juga kata beliau, dan beliau nisbatkan kepada sahabat tabi'in, ada ucapannya di kitab ini, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari tadi ini insyaallah termasuk minadz zakirin, termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.